Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Jendwi Safitri, NIM 2021104W, dari kelas 1A Prodi Manajemen. Kebudayaan atau kearifan lokal bisa berasal dari hasil suatu benda yang diciptakan, cerita rakyat, dongeng, atau nyanyian. Kebudayaan ialah hasil cipta rasa atau akal budi manusia yang terwujud secara alamiah dalam kehidupan komunal. Ini lebih disebabkan oleh keberadaan manusia yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 modal determinan dalam mengurangi kehidupan ini, yaitu yang pertama pendengaran atau as-samu, yang kedua penglihatan atau al-basharu, dan yang ketiga terakhir akal atau al-afidah. Ketiga model ini disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 4 kali dalam surat yang berbeda, yakni kiasan surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-78, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-78, dan kiasan surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 9, dan yang terakhir Al-Mulk surat ke-67 ayat 23. Ibnu Khaldun, sosiolog muslim, memberikan penjelasan bahwa al-afidah adalah akal, dan akal manusia ini ada 3 jenis. Pertama adalah akal tamyizi atau pembeda. Dengan jenis akal ini, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang buruk, dan mana yang baik, dan seterusnya. Kedua, yakni akal tajribi atau empiris. Dengan jenis akal ini, manusia memiliki pengalaman-pengalaman. Dan yang terakhir ketiga, akal najhari atau teoritis. Dengan jenis akal ini, manusia mampu menciptakan teori dan mencari solusi dari setiap problematika atau masalah yang kita hadapi. Ketiga entitas akal tersebutlah yang kemudian manusia mampu melahirkan budaya dan kebudayaan secara alamiah. Dari kebudayaan menjadi lokalitas, dari lokalitas menjadi kearifan lokal. Diagram itu menunjukkan bahwasanya kearifan lokal ialah bagian dari budaya atau salah satu dari budaya. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktek dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar alam dan budaya. Contoh kearifan lokal yang ada di Kudus adalah Bukaluar Sunan Kudus dan Sunan Muria, yang masing-masing diselenggarakan di setiap tanggal 10 dan sampai 16 Muharram. Filosofi Gus Jigong dari Sunan Kudus juga telah menjadi kearifan lokal tersendiri, terutama bagi masyarakat Kudus, yang mengelaborasikan antara ekonomi, spiritual, dan perilaku yang baik. Kearifan lokal itu sendiri sebetulnya memiliki kecenderungan untuk bisa menyelesaikan problema yang dialami oleh masing-masing anggota masyarakat. Titik temu Islam dan budaya atau kearifan lokal. Islam hadir sebagai agama, bukan di ruang yang hampa budaya dan kearifan lokal. Sejarah perjalanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan misi pun menjadi saksi atas hal tersebut. Kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah saat itu yang sudah memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal tidak serta-merta meninggalkan, bahkan memberangus budaya dan kearifan lokal yang berlaku di dalamnya. Dalam kiasan surat ke-14 ayat 4, Allah telah memberikan sinyal lema tentang keberadaan Rasulullah yang diutus dengan bahasa kaumnya. Ini mengisyaratkan bahwa setiap rasul diperintahkan untuk memahami budaya dan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah kaumnya. Islam
dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bisa beradaptasi dengan cara menyeleksi budaya dan kearifan lokal masyarakat Arab pada waktu itu. Banyak sekali budaya di tengah mereka yang dikuatkan kembali oleh Islam. Dan tidak sedikit pula budaya yang sudah tidak lagi sesuai dirubah dan dimasuki dengan nilai-nilai Islami yang baik. Seperti budaya minum khamar atau arak yang sudah mengakar kuat sekali di kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, dirubah dengan cara yang bertahap, dan pada akhirnya budaya itu dihilangkan dengan cara yang diharamkan karena tidak sesuai lagi dengan nilai manfaat yang ada. Dalam kehidupan sosial, di saat baginda Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah mereka, budaya menghormati tamu sudah menjadi kearifan lokal mereka. Kemudian, hal ini diapresiasi oleh baginda Nabi melalui sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wa rasulihi falyakrim dhaifah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Solidaritas, kesukaan yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Arab pada waktu itu, diperluas oleh Rasulullah menjadi solidaritas keumatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah dalam Yasin surat ke-49 ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Dalam kehidupan ritual ibadah pun, kehadiran Islam pun masih mengadopsi budaya yang ada dengan mengemodifikasinya agar sesuai dengan tauhid, akhlak, dan kemanusiaan. Seperti ibadah tawaf yang sebelumnya dilakukan dengan telanjang, kemudian dimodifikasi dengan memakai pakaian ihram. Kemudian setelah Islam bertemu dengan budaya dan kearifan lokal di luar Jazirah Arab, Islam sama sekali tidak membuang keseluruhan atau mengambil keseluruhan budaya dan kearifan lokal itu. Islam memberikan muatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan kesamaan atau egaliter. Uraian di atas bila dipahami bahwasanya Islam sebagai agama merupakan filter budaya, dan di sisi lain Islam juga melahirkan budaya. Jadi, kita bisa menemukan titik temu antara Islam dan budaya atau kearifan lokal. Oleh karena itu, Islam tidak bisa kita identikan dengan budaya Arab semata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.